أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم العزيز العليم. عند كل حرف كبر ويكتب على الدين ودرجة الدائرين. رضي الله عني وعنكم وعن جميع المسلمين. Di antara sifat yang wajib bagi zat Allah Subhanahu wa taala dan kita semua kaum muslimin muslimat meyakinkannya, yaitu bernama sifat salam. Artinya berkata-kata maka mustahil kelu. Dalilnya firman Allah Ta'ala, wa kallamallahu Musa taklima. Artinya berkata-kata Allah Ta'ala akan Nabi Musa akan sempurna kata adanya. Alhamdulillah kita sudah punya Tuhan yang senantiasa berkata-kata, tidak ada putusnya kata-kata Allah. Ada di antara kata Allah itu yang memberi paham hukumnya, halal, haram, sahbatan. Ada di antara kalam Allah yang mafhumnya itu menyatakan akan sifat dirinya, zatnya, namanya, dan akalnya. Ada lagi yang menyatakan kebesaran dan keelokannya, dan lain-lain lagi di dalam kalam Allah. Ma farratna fil kitab min syai'. Qul ma fil Qur'an, fil Qur'an ma syi'a. Komplit dalam Al-Quran kalam Allah Ta'ala itu segala macam sesuatu. Maka tanda orang yang cinta kepada Allah yang bersifat mutakallim, dia pasti telah mencintai akan kalam Allah. Tapi kalau tidak cinta kepada Allah, maka Quran ditinggalkan. Bahkan ada yang tidak bisa membaca Al-Quran. Kalau orang yang cinta kepada Allah, Al-Quran itu senantiasa di dalam dadanya. Qulubuhum masahibuhum, di dalam dada mereka itu mashaf, ayat-ayat Allah. Keistimewaan Al-Quran bagi orang yang ingin menghafal tidak lebih dari 2 tahun, pasti Allah menghafalkan akan dia. Sebumur-bumurnya orang yang tidak menghafal Quran 2 tahun pasti hafal. Tapi yang kebanyakannya adalah 7 bulan. Kalau sudah menghafal Al-Quran, penyakit-penyakit mati hilang. Wa nanazzilu minal Qur'an ma huwa shifaa. Kalau sudah hafal Quran pasti dipimpin Allah menuju ke jalannya. Hudan lil muttaqin. Kembalilah umat Rasulullah SAW kepada mencinta Al-Quran. Ingat bahwa Al-Quran akan diangkat oleh Allah Ta'ala para Jibril. Tidak ada lagi tulisannya di kertas dan tidak ada lagi di dada orang yang hafal. Al-Quran akan berperantunan dengan umat Rasulullah, diangkat oleh Jibril. Jadi sebelum itu marilah kita rajin membaca Al-Quran dan mencintainya. Kalau sudah kita tidak bisa melihat Allah, melihat tulisan Qurannya barang sebagai gantinya. Dan kalau sudah kita tidak bisa berdialog langsung dengan Allah, maka kita pahamilah akan ayatnya dan suratnya itu. Surat Allah yang Rabbul Alamin sudah ada di rumah kita. Apakah kita membaca surat Allah? Apakah kita memahami isi surat Allah? Apakah kita tidak lagi? Hai umat Rasulullah, kembalilah. Kalau sudah kita cinta kepada Al-Quran, memahami artinya, memahami akan tujuan-tujuannya,
disebut ahlullah. Ahlul Quran, ahlullah wa khassatuh. Orang yang betul-betul ahli Al-Quran mengamalkan isinya, maka disebut orang itu pula warganya Allah. Dan orang yang diberi keistimewaan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gembirakanlah hati kalian dengan surat Allah itu, dan pimpinlah istri dan anak buah Anda untuk mahabbah kepada Quran. Rasulullah bersabda, "Addibu auladakum ala thalathi khisal, hubbil Quran, wa hubbi nabiyyikum, wa hubbi ahli baiti kama qala." Didiklah anak-anak kamu cinta kepada Quran, cinta kepada saya, cinta kepada turunan saya, kata Rasulullah SAW. Hati penting diisi dengan benda-benda yang baik, jangan kosong atau berisi benda yang buruk. Sedangkan hati itu adalah paling mulia. Di situ tempat ma'rifat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan di situ tempat pandangan dan nilai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau dalam hati ada ayat Al-Quran, hati itu sudah bagus dipandang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau hati berisi dengan duit, pangkat, wanita, dan lain-lain dari dunia maka ulur, maka hati itu buruk dan bau daripada bangkai. Yang mencium adalah ahlullah. Nas'alullah al-afiyah. Hai umat Rasulullah SAW, mari kita bersama-sama mulai sekarang belajar akan huruf Al-Quran yang 28 sampai fasih. Baru kita belajar membaca ayat Al-Quran dengan tajwid, hadaf dan panjangnya, dan ibtida dan waqafnya. Kemudian kita belajar tafsirnya sedikit-sedikit. Insya Allah hati kita menjadi bersih. Apabila bersih hati, maka hati itu dicintai oleh Allah. Apabila kotor, dimarahi oleh Allah. Nenek moyang kita yang ulama dan punya keramat, semua adalah menjaga hati dari kekotorannya, bukan menjaga badan, bukan menjaga pakaian, tidak. Yang dijaga mereka adalah hati. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Allahumma ya hafiz ya hafiz ya hafiz, sallim qulubana ya Allah an kulli ma yurdik birahmatik ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin. Allahumma ya muqallibal qulub ثبت قلوبنا على دينك وعلى طاعتك يا أرحم الراحمين حي يا قيوم. Maka patut bagi mukmin mu'taqid bahwa ia banyak-banyak memberi zikir pada Allah Ta'ala dengan pengharapan sebutan Allah Ta'ala jua adanya sebagai kesempurnaan ma'rifat terhadap Allah Subhanahu. Kita disuruh menggunakan lidah banyak-banyak zikrullah dengan harapan Allah yang menzikir kepada kita. Itu harapannya. Awalnya kita yang berzikir, tapi akhirnya kita yang dizikirkan Allah. Itu akhirnya. Jadi berangkat dari kita, akhirnya sampainya bukan kita yang berzikir, Allah yang berzikir. Karena tanpa Allah la tataharraku dzarratun illa biiznillah. Itu pertama memang kita yang berzikir. Sulit bagi kita untuk mencapai maqam baqa billah. Sulit. Maqam baqa billah kita yang bergerak tapi dengan maqam fanakillah kosong. La yadhkurullah illallah.
Ini dengan harapan kita dulu merasa yang berzikir Allah dulu, akhirnya diganti Allah. Bukan nyawa yang berzikir unda berzikir menyawa la haula wala quwwata. Nah sampai di maqam apabila, maka di situ kita merasa bagaimana Allah berzikir terhadap dia, dan perasaan zikir Allah itu di diri kita, maka diri kita sebagai jadi kenyataan bagi Allah Ta'ala. Kalau diri kita jadi kenyataan Allah, tidak bisa lagi dirasakan kegembiraannya. Itulah orang yang disebut dapat surga di dunia. Waliman khafa maqama rabbih jannatan. Itu yang disebut auliya Allah. Ala inna auliya Allah la khaufun alaihim wa lahum yahzanun alladzina amanu wa kanu yattaqun lahumul busyra fil hayatid dunya wa fil akhirah la tabdila li kalimatillah dzalika huwal fawzul azim. Nas'aluka Allahumma fawzakal azim برحمتك يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا من قال ادعوني استجب لكم. Jadi pengharapan kita berzikir dengan apapun zikir supaya Allah yang memberikan kita, supaya kita tidak merasa lagi uyuh, ada merasa lagi panas, ada merasa lagi barat, sebab bukan kita yang berzikir, Allah yang berzikirkan. Kalau masih kita uyuh, panas karena kita, dan pada sunyi daripada wujud, ria, sum'ah dan lain-lain. Tapi kalau dalam maqam al-qur'an, selamatlah. Jadi jalannya dulu mesti kita, karena dibalik kurang. Fadhkuruni itu jalannya. Akhirnya al-qur'an. Bagaimana kita mendengar Al-Quran dibaca tiap Jumat, wala zikrullahi akbar, ay wala zikrullahi abdahu akbar min zikril abdi lillahi, wala zikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Itu khatib tiap Jumat. Habis sholat ada juga pulang balik. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tujuannya 9. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salati, hayya 'alal falah. Qad qamatis salatu, qad qamatis salat. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Istawu, Allahu Akbar. Luar biasa. Fadhkuruni azkurkum. Mafhum daripada hadis Rasulullah, tidak ada satu pun amalan yang menyelamatkan kita dari siksa Allah, hanya zikrullah. Ingat ini satu hadis ini. Amalan apa aja kan pokoknya mantul. Tapi kalau mengamalkan zikir, selamat dari parang maya, selamat dari kesusahan, selamat daripada tembakan, selamat daripada apapun. Langit turun ke bumi, maka lenyap semuanya, kecuali orang ahli zikir itu yang diberi Allah keluar dari kepala itu. Sebelum langit turun ke bumi, dia udah keluar. Jadi kalau umpamanya wa hum min faza'in yawma idzin aminun. Ahli zikir lain cara ramaian orang itu, namun bumi terbalik di mana bumi itu lain itu malah dia bumi terbalik di mana bumi itu sekalinya di ujung cangkol. Orang cangkol tanah itu terbalik, tanahnya terbalik. Ijabah pintu di ujung cangkol itu bubuhan tahu.
Zikir kepada Allah Subhanahu wa taala ada zikir lisan. La ilaha illallah. Itu syukur sudah daripada kita berdiam. Baik la ilaha illallah. Ibarat orang makan, kanyangnya kada dapat, tapi muntungnya kekerimut. Tapi ada orang yang muntung kekerimut, paruhnya tetap lapar. Itu orang yang menggawil-gawil giginya yang sesudah kada dapat. Adakah itu tahu entah cari jadi dunia telah terdapat. Makanan ada di lidah, rasakan yang pada dada. Kalau orang berpikir lisan tidak disertai dengan maknanya, sudah untung. Datang seorang murid kepada guru, lapor, guru, ulun kada tawa zikir lidah beserta maknanya di hati. Ujar guru, syukurilah nikmat Allah bahwa lidah kita sudah dipakai oleh Allah Ta'ala untuk menyebutnya. Coba pikir, kalau dipakai untuk yang lain oleh Allah, mau apa? Menyebut orang atau mengucap orang, mau apa? Dipakai untuk berdusta, untuk apa? Syukurilah. Akhirnya murid itu bergembira dengan adanya nikmat Allah di lidah, membaca la ilaha illallah. Maka berkat gurunya dipindah zikirnya itu ke hati, berimbang lawan nonton. Sudah lepas dari munafik. Kalau munafik itu zikir munturnya la ilaha illallah, artinya lain di mata gulut, la taf'alun, lain di muntur, lain di hati. Sudah selamat. Nah itulah namanya berkat daripada syekh. Oleh sebab itu kita diwajibkan mencari guru dan murabbi mursyid. Kada boleh pada jalan serongonan. Contoh Rasulullah Isra Mi'raj yang dikirim mengawami adalah Jibril, Mikail, ada satu lagi yang mengatakan Israfil. Israfil ini adalah menjaga angin. Maklum perabangannya burak laju. Kalau dihantuk angin, Israfil berdulu meniup. Jibril penyataan Allah menambah-nambah bersih dada, menambah-nambah energi, kekuatan untuk terbang dan berjalan. Iman, Islam, ilmu dan akhlak. Padahal Rasulullah sudah sempurna dan sudah bersih, tapi tambah lagi sempurna dan tambah bersih lagi. Berarti orang hidup di dunia ini yang penting adalah menambah kebersihan bagi yang bersih dan membersihkan bagi orang yang kotor. Hai umat Rasulullah, ikutilah Rasulullah, carilah guru yang murabbi mursyid ganti Rasulullah. Kalau bisa guru itu selain daripada murabbi mursyid adalah zuriat Rasulullah. Kalau bisa, sebab di sana kita kembali cinta kepada zuriat. Kalau ahwal orang jaga, ya bisa aja, tapi cinta kepada keluarga kurang. Nah itu cara babinyannya memilih laki pun baik lupa aja, kalau bersih panjang, tapi tambahi segi kurang. Jangan sikong ikan bisa lagi sugi, baik lupa. Aku lupa baik, sugi baik, nah itu benar. Ujar sikong itu dah, aku sugi baik lupa benar panjang. Artinya bertambah sempurna lagi, itu. Wallahu a'lam. Kesindiran semua. Siapa guru sang murabbi mursyid yang paling sempurna, disitulah kita. Karena disuruh mencari dari kalangan yang bagus. Innallaha jamilun yuhibbul jamal. Aula laka fa aula, thumma aula laka fa aula. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Kemudian zikir jangan, zikir hati.
Lidah stop, hati yang berpikir. Di antara zikir hati yaitu huruf alif lam lam ha seakan-akan ditulis di dalam hati. Hati itu adalah di sebelah dari susu kiri. Kalau susu kiri di sebelahnya para katiak bintang situ, tapi di dalam itu namanya disebut qalbun. Latifah qalbi ngaranna latifatul qalbi. Nah itu yang diisi dengan alif lam ha. Seakan-akan tulisan alif lam lam ha ada di situ. Waktu kita memejamkan dua mata kita, nyatalah tulisan itu. Jangan tertipu dengan warna-warni tulisan. Hijau, putih, merah, ungu, kuning, itu semua was-was. Dan itu semua menyatakan bahwa kecintaan Anda kepada sesuatu dunia. Kalau tidak ada cinta pada dunia ini, tidak ada lagi cahaya di hati kami. Kalau tulisan ada, tidak ada cahaya putih, tidak ada cahaya kuning, merah, hitam dan sebagainya. Hanya nur semata-mata yang tidak ada umpamanya. Itulah yang sebenarnya kalau masih melihat cahaya ada di dalam hati, keluar ke anggota luar dan ke anggota ke alam, itu namanya kasar hissi, maka itu adalah bahaya. Oleh sebab itu kalau mau mengamalkan zikir hati harus dipimpin oleh sang Rabbi Mursyid, dan kita wajib taat kepada guru itu, dan apapun harus kita izin beliau. Kita berlaku adab terhadap guru kita itu sebagaimana kita mayat. Guru kita itu adalah tukang mandi, tapi berat ini adab. Kebanyakannya kita belajar zikir hati, tapi adab kawan guru yang melajari kita tinggalkan. Kalau hendak bujur-bujur seperti orang mati kita. Guru yang menyuruh belayar, benar berlayar. Namun guru kalau menyuruh, kalau belayar-layar. Ya guru pernah belayar, pernah ajar belayar. Namun menunjukkan si Idris kalau menyuruh-nyuruh, lunak belayar aja, kira-kira sebulan saya datang 2. Maka putuslah hubungannya dengan guru tadi. Berarti seperti layang-layang yang tidak ada lagi yang mengikutnya, memegangnya. Maka tidak adalah mendapat kebahagiaan dan keberuntungan, karena dia tidak memakai adab. Malahu adab, huwa adab. Adabani Rabbi fa ahsana ta'dili. Berapa urusannya itu berdoa. Kawin itu juga, kecuali guru menyuruh. Guru kalau menyuruh, kalau 10 tahun sudah sianang nakajeng, tak boleh pikir-pikir. Nah, tapi kalau guru menyuruh, sebulan kalau kali kawin hakuna. Guru menyuruh. Ada tuh artinya kalau disuruh guru. Nah, memang sama-sama 3 kali disuruh guru kawin. Nah, guru menyuruh, cucuk yang liar pulang. Ada kan 70 tahun, guru rana aja, terpaksa berkipas. Guru sama-sama dia tuh 70 tahun, hanya disuruh guru kawin. Ikaran memang menyuruh siapa? Si utuh lumur. Nah itulah yang jadi duriyat kita ini, jadi lumur sebenarnya. Bukan profesor, bukan dokter, bukan insinyur, tapi S nyok. Karena bukan ilmu. Man dalladhi yashfa'indahu illa bi'idhnihi. Jadi belayar kepada izin guru, boleh kepada izin guru, menukar kertas rumah tangga pada izin guru, kawin pada izin guru, menutui bini pada izin guru, macam-macam. Semua dengan izin guru. Itulah orang-orang yang berhasil menjadi keramat besar banget. Karena memang taat kepada gurunya. Dalil taat kepada guru adalah
ati'ullaha wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum. Minkum inilah yang menyatakan tafsir yang sahih bahwa ulil amri ini ulama, bukannya pejabat. Pun pejabat kan ditaati, biarnya korupsi, KKN, luput sudah. Ada mau minkumnya itu apa? Banyak sudah tafsir-tafsir yang digunakan ulama Dajjal untuk keperluan mereka. Banyak sudah. Hadis yang digunakan orang-orang Dajjal sudah digunakan untuk kepentingan mereka banyak, seperti hadis itu artinya apa? Tuntut kalau akan dunia seakan-akan hidup selama-lamanya, tuntut akhirat seakan-akan mati besok. Ini hadis dipakai oleh ulama Dajjal supaya bagaimana menuntut dunia, akhirat kena-kena aja para mati. Ulama dunia katanya. Padahal maksudnya tuntut dunia seakan-akan kamu hidup selama-lamanya. Kalau masih lawas saja lagi, kena-kena dia menuntut dunia. Itu maksudnya. Hadis itu hadis zuhud, bukan jumhur. Tuntut akhirat seakan-akan mati besok. Banyak orang yang mati mendadak. Jadi pentingkanlah akhirat dari dunia. Itu maksud hadis. Karena si ulamanya ini ulama usul, ulama ulisan, gurunya juga ulama ulisan, maka terjadilah rusak sunnah Rasulullah SAW. Sintan minan nas, idza salaha salahan nas, wa idza fasada fasada nas. Al-ulama wal umara. Dua golongan, apabila bagus, saleh, maka yang lainnya saleh. Apabila rusak, rusak. Pertama ulama, kedua pejabat. Kalau sudah ulamanya terbagi dua, ada ulama pidato, ada ulama pakaian, ada ulama macam-macam duit. Rasanya masyarakat jadi menuntut duit dan pakaian dan sebagainya. Ini kan maka gurunya kayak murid-murid. Oh, ketiga kan. Ini berjanggut, gurunya berjanggut juga ke muridnya. Ini ngarannya bukan janggut. Kemudian pejabat apabila soleh seperti Umar bin Abdul Aziz, maka rakyatnya menjadi nyaman. Tapi kalau pejabatnya rusak, korupsi, KKN, kalau untuk mengaji di majelis guru, mana bisa guru sholat? Maka sangnyaan bawahannya rusak. Ujar yang pemimpinnya di atas, datang yang dia berkata, bapak pintar-pintar